total jalan tol kita kan 2.800 kilometer. Dan di tahun 2003 sendiri yang sudah ada tambahannya itu sekitar 217 kilometer ya. Nanti diharapkan di tahun 2024 ya akan ada tambahan sekitar 414 kilometer lagi. 414 kilometer yang spesifik di daerah mana Pak berarti? Ya di beberapa daerah di Sumatera ya, kemudian juga di daerah Jor ya, terus juga di daerah Probolinggo Banyuwangi ya, itu ada satu segmen ya yang antara Geding Besuki ya, dan juga beberapa sebagian besar memang ada di daerah Jabodetabek sih sebenarnya. Untuk tol Sumatera ini sebenarnya dia sampai ke Jambi nggak Pak? Atau dia hanya sampai di titik tertentu saja tol Sumatera ini? Yang Jambi itu belum ya, karena memang ada Oke. masalah dengan tanah di situ ya. Berarti tol Sumatera ini hanya dari mana sampai mana Pak? Kalau tol Sumatera itu dari utara ya, dari Aceh sampai ke daerah Riau ya, terus kemudian dari selatan ya sampai ke utara. Jadi tengahnya kosong lah. Masih belum ada Belum penghubung terkoneksi ya? secara utuh ya, seperti itu. Oke. Dan apa target pembangunan jalan tol di tahun 2024 Pak? Ya, target kita menyelesaikan beberapa target yang ingin diselesaikan di Sumatera ya, di Jawa juga, yang tadi yang 414 itu kita coba selesaikan ya, diharapkan ini 414 itu tol beroperasi di tahun 2024. Oke, dari 414 ini kalau bisa diperjelas baru akan dibangun atau hanya tinggal peresmian saja Pak? Sedang proses ya, sedang proses, mudah-mudahan sudah bisa diresmikan di tahun 2024 Oke, ya. berarti hanya tinggal diresmikan dan proses penyelesaian sedikit lagi ya Ya, Pak ya? Bukan yang masih bangun dari nol ya Pak ya? Berarti enggak, semua enggak, sudah bisa. berjalan kurang lebih 70-80%. Sekarang kami juga ingin tahu Pak, apakah investasi jalan tol di tengah dinamika pembebasan lahan ini masih menarik khususnya di investor bidang infrastruktur, mengingat tadi Bapak sendiri mengatakan bahwa kendala terbesar adalah pembebasan lahan. Ya, jadi sebenarnya ya dibandingkan dengan infrastruktur yang lain, tol itu relatif cukup menarik ya. Kita mungkin tahu ya, kita menyelenggarakan pembangunan infrastruktur itu dengan konsep KPBU ya, melibatkan pihak badan usaha atau swasta seperti itu. Dan tol relatif cukup advance untuk ini gitu ya. Dan kalau kita lihat ya, saat ini kita lagi proses pelelangan ya, dan itu peminatnya juga cukup banyak ya untuk itu gitu. Salah satu yang menarik di sini kan sebenarnya dari investasi jalan tol itu adalah adanya kemungkinan untuk penyesuaian tarif di setiap 2 tahun, dan itu dipastikan dalam undang-undangnya ya, seperti itu. Jadi artinya badan usaha pun menarik, ada potensi bisnis yang bisa dilakukan seperti itu. Di sisi lain kita sebagai pemerintah juga tetap menjalankan tol sebagai bagian dari peningkatan konektivitas ya, seperti itu. Kembali lagi Pak tentang Jambi yang tadi Bapak sampaikan terkait kendala pembebasan lahan. Kita tahu Kementerian PUPR kini sedang mencari beragam skema untuk bisa menangani bermacam bentuk tanah lunak di Jambi, ya seperti gambut, rawa hingga bekas kebun sawit. Nah, bagaimana upaya yang akan dilakukan untuk bisa mempercepat realisasi ini? Apakah ada target Pak? Apakah akan di 2024 atau mungkin akan molor lagi deh 2024 untuk menyambung tol Sumatera ini? Ya, kita berharap yang Jambi bisa cepat selesai ya. Dan kalau kita melihat penanganan dari tanah lunak itu kan sebenarnya murni karena masalah teknis. Ya, dan kita cukup banyak ahli-ahlinya untuk itu ya, dan juga kebetulan juga karena background saya di akademisi ya, ada beberapa kita juga punya kerjasama dengan pihak Utama Karya, dia stafnya melakukan S2 di ITB, terus kemudian juga mereka mempelajari kasus-kasus tanah yang terjadi di Sumatera ya. Jadi sebenarnya ini murni hanya masalah teknis ya, jadi bisa dipercepat lah ya kondisi seperti ini. Berarti harusnya bisa dipercepat dan harusnya bisa dituntaskan 2024 ya Pak? Harusnya ya, karena ini isunya Karena hanya isu teknis, teknis kalau ya. pembebasan lahan yang berkaitan dengan warga mungkin akan sangat sulit Pak. Tapi kalau Ya, teknis seperti ini? pembebasan lahan juga sebenarnya kan kita punya dana penjamin, ya penjamin. Jadi kalau untuk pembebasan lahan kan sebenarnya kalau misalnya dari warganya sudah bersedia, dananya sudah pemerintah sudah bisa menyediakan dananya, prosesnya bisa lebih cepat. Karena simultan antara pembebasan lahan dengan pekerjaan itu berjalan bersama-sama gitu. Paralel Iya, ya. Pak. Bagaimana tentang perkembangan proyek tol Getaci Pak? Ya, kalau Getaci itu ya memang dia masuk PSN ya, proyek strategis nasional, dan sekarang diproses pelelangan. Ya, sempat waktu itu kan sudah jalan, tapi kemudian dilelang ulang ya, karena salah satu konsorsiumnya bermasalah ya, kemudian ada kesulitan pendanaan segala macam, ya udahlah kita ulang lagi semuanya, kita perbaiki lagi sistemnya, pelelangannya, dan alhamdulillah sekarang lagi proses tender, dan diharapkan nanti memasukkan dokumen itu di sekitar awal Februari lah ya, seperti
Masih proses tender, apakah sudah ada investor yang menunjukkan letter of intent-nya, Pak? Sejauh ini sudah banyak ya, tidak Dari hanya negara mana saja, Pak? dari dalam negeri ada, dari luar negeri juga ada ya. Kemarin juga ada pernah ngobrol dengan kami di BPJT ya, dari Australia, dari Cina, kemudian dari Timur Tengah ya, kemudian juga ada beberapa yang sudah punya berpengalaman seperti dari Malaysia, dari Hong Kong ya, dari Kanada. Ya mereka tertarik ya, tertarik ya menjajaki itu. Nanti tinggal tunggu aja pada saat pemasukan dokumen ya, mereka akan gabung atau gimana. Biasanya yang dari luar itu tidak datang sendiri, dia pasti akan konsorsium dengan yang ada di Indonesia gitu, dengan perusahaan di Indonesia seperti itu. Berarti kalau misalkan dibagi, Pak, berapa persen dari APBN, berapa persen dari investor, Pak, untuk pembiayaannya? Kita tidak melihat dari APBN seperti itu ya. Biasanya pendanaan dari pemerintah itu dukungannya pada tanah. Ya, kita memberi dukungan untuk pembebasan tanah, kemudian nanti pembangunan konstruksi, kemudian operasi, pemeliharaan segala macam itu dibebankan kepada badan usaha. Nanti mereka dari pemasukan selama masa konsesi ya, itu nanti ujungnya setelah di ujung konsesi itu menjadi asetnya negara ya, seperti itu. Oke, berarti ada indikasi investor jalan tol ini mereka akan berperan merangkap sebagai kontraktor jalan tol juga? Tidak ya, jadi investor ini ya menggandeng kontraktor untuk membangun gitu. Oke. Memang kebetulan ya kalau saat ini kan ada kontraktor yang menjadi investor ya seperti BUMN Karya ya, itu juga bisa seperti itu. Tapi biasanya untuk entitas badan usaha jalan tol itu badan sendiri, kemudian dia punya kontraktor sendiri untuk bangun jalannya. Bahwa dia satu holding, satu anak perusahaan atau apa ya itu lain hal ya. Tapi antara kontraktor dengan investor itu dipisahkan dalam proses pembangunan jalan tol. Oke, kontraktor dan investor akan dipisahkan. Untuk proses lelangnya ini bagaimana, Pak, pengawasan dilakukan? Ya, kalau pelelangan kan pelelangan investor, ya begitu nanti pemenangnya sudah ada, penandatanganan perjanjian kerjasama PPJT, ya perjanjian pengusahaan jalan tol itu sudah ditandatangani, ya di situ nanti investor mencari kontraktor, ya untuk membangun jalan tol itu. Gitu.